Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat Nining Variani SPD dari SD Negeri 5 Simalungun Timur dan coach Nelly Agustin SPD dari SMK Negeri 3 Sinabang serta coaching Rika Fitriani dari SD Negeri 5 Simalungun Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nelly. Salam Bu Ning. Apa kabarnya nih hari ini? Sehat Bu Ning. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Nelly, tadi saya dengar Bu Nelly hari ini akan melakukan coaching ya sama Bu Rika. Iya Bu Ning. Hari ini kami akan melakukan coaching bersama Bu Rika. Baiklah, kalau begitu berarti hari ini saya akan menjadi observer Bu antara coaching Ibu dengan coach Ibu yaitu Bu Rika. Nanti saya akan mengamati nih Bu nilai-nilai apa yang Ibu lakukan pada saat coaching dengan menggunakan rubriknya nanti apa, seperti apa nanti rubrik yang akan Ibu coaching kepada Ibu Rika, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan nanti Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, oleh karena itu nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching Ibu bisa menyesuaikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu pada Bu Nelly ya Bu ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu mendengarkan penuh kepada coaching, jadi pendengar aktif, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk coaching bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kira-kira nih Bu, bagaimana dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu harapkan itu, kompetensi yang mana nih Bu yang Ibu kembangkan yang secara spesifik lagi? Insya Allah saya ingin menjadi pendengar aktif dan ingin bertanya hal-hal terbuka kepada coach agar bisa mengembangkan masalah solusi nanti akan disampaikan oleh coach. Baik. Kemudian adakah indikator yang ingin Ibu lakukan saat proses coaching nanti ketercapaiannya bagaimana? Ketercapaian yang saya harapkan pada saat nanti mengcoaching Bu Rika itu Bu Rika mampu mencari solusi dari permasalahannya, dan juga Bu Rika bisa menjadi senang telah mengobrol sama saya sehingga permasalahannya itu bisa teratasi Bu. Baik, Bu Nelly, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rika. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu bisa mengingat ya Bu hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Semoga tercapai. Selamat melakukan coaching. Semoga semangat, berhasil dan maksimal ya Bu. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu Ning. Sama-sama Bu Nelly. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Nelly. Tadi Bu Rika WA nih. Ada apa nih Bu Rika? Iya betul sekali Bu Nelly kan. Jadi begini Bu Nelly, saya ingin curhat Ibu. Curhat apa nih? Tentang ini Bu, tentang keadaan sekolah saya. Keadaan sekolah Bu Rika. Iya. Jadi di sekolah saya itu Bu, masih banyak rekan-rekan guru itu yang metode pembelajarannya itu masih konvensional, masih metode lama ya Bu ya, cuma metode ceramah, jadi tidak bervariasi, sehingga itu saya melihat siswa-siswi di sekolah saya itu seperti tidak semangat dalam belajar, bosan Bu. Mungkin itulah karena metode tadi itu Bu, metode cara mengajarnya belum bervariasi. Jadi
saya sedangkan sekarang kan zaman sudah berkembang bukan, Betul, Bu Rika. teknologi sudah maju. Iya, iya. Apalagi sekarang ada kita dengar, kita lihat itu pembelajaran melalui puisi kan, Bu, ada bukan, Canva juga. Seharusnya kita sebagai guru kan bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali, Bu Rika. Jadi saya Betul, minta betul. itu Bu. Ini Bu Rika, kita berbincangnya singkat ya. Cuman kira-kira nih dari perbincangan kita hari ini tentang penyampaian materi yang tadi bervariatif ya, Bu Rika ya. Apa nih harapan Bu Rika tentang obrolan kita hari ini? Iya. Jadi setelah obrolan ini nanti, jadi saya inginnya bukan ada cara nanti atau solusi bagaimana cara membantu kawan-kawan saya atau rekan-rekan guru saya di sekolah tentang membuat media pembelajaran yang bervariasi. Iya, baik. Jadi perubahan dalam menyampaikan materi-materi yang ada di sekolah ya Bu Rika ya, supaya Betul. lebih baik lagi. Iya, iya betul Bu. Kira-kira nih Bu Rika, metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif ini itu kan banyak ya Bu Rika, bisa melalui games, Iya, Canva, puisi, Kahoot, banyak ya. Berarti kira-kira itu kalau yang idealnya menurut Bu Rika seperti apa? Kalau menurut saya bukan, idealnya itu Bu, seharusnya guru-guru kami di sekolah ini sudah bisa melakukan pembelajaran bervariasi seperti itu Bu. Jangan lagi cuma metode ceramah, tanya jawab. Iya, Ya, betul, jadi itu betul. kan Bu sangat membosankan mungkin sama anak-anak kan, tidak ada variasinya. Jadi idealnya seharusnya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau idealnya kita rate-kan dia dari 1 sampai 10, kira-kira posisi dari teman-teman Bu Rika nih dalam menyampaikan materi itu berada di level berapa Bu Rika? Oh ya baik Bu. Kalau saya lihat Bu sekarang Bu ya, Iya. itu bisa saya bilang itu masih di level 5 Bu. Karena mengingat juga di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior. Guru-guru senior Yang betul. metode pembelajarannya seperti tadi, ceramah, tanya jawab, seperti itu. Jadi Bu Rika mau kira-kira nih kalau sekarang berada di level 5, kira-kira untuk prosesnya Ibu Rika maunya seperti apa untuk meningkatkan, bisa nggak kira-kira Bu Rika tingkatkan nih dari level 5 ke level 10 mungkin? Kira-kira guru-guru yang masih muda, yang masih produktif, bisa nggak Bu Rika kira-kira? Mungkin bisa sih Bu, itu mungkin bisa ke level 7 atau 8 sih Bu, karena mengingat tadi masih banyak juga yang guru-guru senior kan Bu. Berproses ya Bu Rika ya? Perlu proses, betul sekali Bu. Betul. Jadi Bu Rika, kira-kira nih Bu Rika, kalau sudah sampai di level 8 atau 7 yang Bu Rika inginkan, langkah-langkah atau ide-ide seperti apa yang bisa Bu Rika kembangkan untuk guru-guru ini tadi tertarik untuk membuat modul-modul atau pembelajaran metode-metode kreatif di dalam kelas? Itulah Bu kan yang masih saya pikirkan. Atau mungkin saya bisa buat ini Bu ya, apa namanya, dengan mentoring Bu. Dengan mentoring itu, tapi nanti saya buatnya secara bergantian, bergiliran. Gitu. Dengan mengadakan mentoring Bu. Dengan teman sejawat Bu Rika ya? Dengan teman sejawat. Jadi kira-kira nih berarti Bu Rika perlu bantuan nih teman-teman Bu Rika untuk bisa mementorkan guru-guru lain Iya, gitu ya, betul, iya. maksud Bu Rika ya. Nah, jadi kalau seperti itu pilihannya apa nih selain mentoring? Kira-kira ada yang lain nggak Bu Rika? Kalau selain mentoring, mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan Bu ya. Bagus juga itu Bu. Mungkin itu yang bisa saya ide keduanya Bu. Jadi Bu Rika selain mentoring tadi mau juga
konsultasi dengan kepala sekolah ya. Ya. Lalu membuat workshop itu Iya. bagus sekali tuh Bu Rika. Ya, workshopnya juga tentang media pembelajaran. Bu, Iya ya. betul. Jadi harus ada ahlinya yang Iya. mengajarkan kepada teman-teman Bu Iya, Rika. betul. Nah intinya kalau dari langkah-langkah tadi nih, yang paling efektif dan efisien kalau yang sekarang ini harus kita lakukan apa nih langkah-langkahnya? Iya. Kalau menurut saya sih Bu, yang Metode lebih yang mana? yang lebih cocok mungkin Bu ya, mungkin Mhm. lebih nyaman kalau menurut saya itu metode mentoring. Mentoring. Dibandingkan dengan workshop tadi, karena Mhm. kalau workshop ini kan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kita juga membutuhkan narasumber, Iya, narasumber betul, yang betul. tepat. Betul. Sehingga kalau dengan workshop ini guru-guru senior mungkin agak susah. Iya betul. Jadi biaya juga ya Bu Rika. Biaya mungkin juga ya? lebih mahal ya. Lebih betul. mahal ya Bu Rika. Jadi untuk efisiennya berarti Bu Rika lebih memilih mentoring dulu sesama teman sejawat ya Bu Rika. Ada nggak yang kira-kira dalam melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Rika bilang nih, ada nggak yang bisa membantu Bu Rika meringankan? Kira-kira siapa nih Bu Rika yang pilih untuk membantu bisa terwujudnya ide-ide Bu Rika ini? Kebetulan Ibu, kalau di sekolah saya ini ada sih 2 orang guru, Bu Siah dengan Pak Kardi. Itu mereka memang sudah ahli dalam bidang membuat media pembelajaran yang bervariatif. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada mereka berdua Bu untuk menguji mentoring tadi Bu. Bagus sekali itu Bu Rika ya. Jadi Bu Rika nggak sendirian. Iya Bu betul. Rika berkolaborasi dengan temannya Bu Rika Iya, ya. betul, Bu. Nah, Bu Rika nih di akhir perbincangan kita ini kira-kira dari hasil yang udah Bu Rika dapet, mulai dari tadi kita berbincang-bincang ini, kira-kira kita reviewkan sedikit apa sih yang Bu Rika dapat dari obrolan singkat kita ini? Jadi yang pertama saya sangat senang Bu ya. Dengan perbincangan ini saya mendapatkan solusi atau cara saya untuk membantu rekan-rekan saya, rekan guru di sekolah saya dalam membuat media pembelajaran nanti Bu, yang lebih bervariatif. Gitu ya. Bu Rika udah mengeluarkan unek-uneknya, udah lepas Bu Rika. Iya betul. Oke Bu Rika. Jadi kira-kira nih kalau kita sudah berbincang-bincang seperti ini, kira-kira pelaksanaannya, gambaran yang akan Bu Rika buat setelah ini apa sih Bu Rika? Mungkin Bu kan mulai minggu depan saya sudah mulai katanya berbuat ya Bu untuk melakukan mentoring tadi, kemudian dengan mengajak rekan-rekan saya tadi Bu. Berarti minggu depan baru action nih. Iya, mulai minggu depan insya Allah saya mulai melakukan. Baik Bu Rika, ini kita sudah berbincang tadi, saya udah dengar nih harapan solusi dari Bu Rika sendiri ya kan. Tapi saya salut sama Bu Rika, bisa semoga ini nanti rencana Bu Rika ini berjalan lancar dengan berkolaborasi dengan teman-teman ya kan Bu Rika. Kita ketemu lagi nanti Bu Rika setelah kegiatan Bu Rika ini selesai digarap, udah melakukan mentoring. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang lain yang bisa Bu Rika share sama saya. Saya tunggu lagi ceritanya Bu Rika. Baik Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Rika. Terima kasih juga. Karena hari ini kita udah berbincang-bincang. Kalau nanti bisa menghubungi saya, WA aja lagi Bu Rika. Ya, baik siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, Sudah makasih. sangat membantu saya hari ini. Bu Rika. Selamat siang Bu Nelly. Yang Bu Ning. Apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Setelah saya mengamati tadi coaching Bu Nelly sama Bu Rika, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Jadi tadi kan sebelum coaching, saya kan tadi ada bertanya nih Bu sama Ibu, indikator ketercapaiannya Iya. apa yang Ibu harapkan sebelum melakukan coaching. Nah tadi seingat Ibu apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang ingin Ibu capai tadi? Alhamdulillah Bu Ning, tadi saya sudah selesai coaching dengan Ibu Rika. Di situ dari hasil coaching kami tadi, saya tentunya menerapkan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan dari pembicaraan kami,
lalu mengidentifikasi permasalahan dari kendala yang dihadapi Bu Rika. Setelah itu kami merencanakan rencana aksi serta meminta apa sih tanggung jawab yang harus dilaksanakan Bu Rika dalam solusi yang akan diambilnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Alur Tirta sudah saya terapkan menjadi pendengar yang aktif. Saya juga bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sudah saya kerjakan. Baik, Bu Nelly, menurut saya pun tadi Bu Nelly sebagai saya sebagai observer tadi, saya tuh melihat Bu Nelly sudah bagus sekali Bu dalam menjalankan coaching sesuai sekali dengan alur tirtanya. Alhamdulillah, Bu Nelly tadi melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Rika, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot sehingga coaching tadi bisa Bu Rika temukan sendiri solusinya tanpa kita berikan apa namanya tuh tanpa kita berikan solusi kepada dia. Jadi Bu Rika tadi saya lihat dia sudah bisa menemukan sendiri solusi-solusi apa yang bisa dia jalankan dari permasalahannya. Iya, jadi selamat ya Bu Nelly ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu Nelly, boleh ya? Apa itu Bu? Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih Bu kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan selanjutnya ini saya ingin lebih bisa lagi menggali informasi dari coaching tentang hal-hal yang masih menyangkut permasalahan yang dihadapi. Kadang-kadang coaching juga tertutup kan Bu tentang masalahnya. Saya ingin lebih bisa lagi menggali permasalahan itu sehingga bisa mereka sendiri yang menemukan solusinya ya Bu Nelly. Sekali, Bu Nelly. Luar biasa Bu Nelly. Saya tadi padahal sudah melihat penerapan alur tirta pada coaching Ibu. Ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi nanti kedepannya semoga Bu Nelly kita bisa bertemu lagi nih dalam kesempatan lainnya ya Bu. Mana tahu Bu nanti ada pengalaman saya atau Ibu yang bisa kita berbagi sehingga bisa memajukan potensi guru-guru kita dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bu Ya, Nelly. terima kasih banyak Bu Nelly. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.